Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfidaus Ansi, NIM 2019710342. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Ganes Fazirwasyadi dengan NIM 2019710261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renkawiandra dengan NIM 2019710808. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melza Fitianti, NIM 2019710623. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Iqbal Pandu Aldian, NIM 2019710810. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurel Nabila, NIM 2019710691. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rizka Kamalia Fajar dengan NIM 2019710675. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 2019-10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijarah. Ijarah adalah pemindahan suatu akad, hak atau kemanfaatan atas suatu benda atau barang tertentu dengan pembayaran sewa tanpa ikut serta dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang disewakan serta akad atas manfaat dengan keseimbangan yang disepakati antara kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada rukun ijarah, yaitu menurut ulama ada 4. Yang pertama yaitu ada akid, yaitu orang yang berakad, yaitu seperti penyewa atau mustajir dan pemberi sewa atau mukjir. Yang kedua yaitu ada sigot atau ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu ada sewa atau imbalan, yaitu berupa harga sewa atau upah atau ujroh. Yang keempat yaitu ada manfaat objek sewa atau makjur. Selanjutnya yaitu ada syarat ijarah. Syarat akad ijarah yaitu yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah balik dan berakal. Yang kedua yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Yang ketiga yaitu ada manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Yang keempat yaitu ada objek ijarah diserahkan dapat digunakan secara langsung. Dan yang terakhir yaitu objek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syarat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Debbie Ganes. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, misalnya penyewa wafat. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah mengikat, kecuali terdapat cacat pada objek sewa dan atau objek sewa tidak boleh dimanfaatkan. Selanjutnya, macam-macam akad ijarah. Yang pertama, ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda. Seperti contohnya, menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syarak. Yang kedua, ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Contohnya seperti penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan, dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syarak. Akad ijarah ini terikat erat dengan masalah upah mengupah. Akad ijarah ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, ajir kas atau pekerjaan khusus, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan sesuatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti pembantu rumah tangga dan menyusui anak seperti zamannya Rasulullah. Yang kedua, ajir musitara, yaitu orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain.
Contohnya, insinyur atau pengacara. Selanjutnya, pembatalan ijarah. Di antara beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya ijarah ialah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rusaknya objek yang disewakan. Yang kedua, terjadinya aib pada barang sewaan. Yang ketiga, berakhirnya masa sewa menyewa. Dan yang keempat, adanya uzur. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Winda Puspitasari akan menjelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan ijarah. Yang pertama, terjadinya aib pada barang yang disewakan, di mana kejadiannya di tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan. Yang keempat, terpenuhinya barang yang diakadkan atau berakhirnya masa. Dan yang kelima, karena adanya uzur dari salah satu pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari wakalah. Wakalah secara bahasa adalah menjaga atau menyerahkan. Menurut syarak, wakalah adalah menyerahkan perkara seseorang kepada orang lain yang dalam melaksanakan suatu perbuatan dapat diganti untuk dikerjakan semasa dia masih hidup. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis wakalah. Secara umum, jenis-jenis wakalah terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya ialah yang pertama, wakalah mukhayyada atau khusus, yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan, maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas. Kemudian yang kedua, wakalah mutlaqah, yaitu pendelegasian secara mutlak. Misalnya sebagai wakil dalam pekerja, maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas, maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum wakalah. Yang pertama, Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi atumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wala taqtumus syahadata wa may yaqtumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 19 dan surat An-Nisa ayat 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wakalah. Rukun dan syarat wakalah adalah 1. Al-muwakil atau orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaan. Yang kedua, al-wakil atau orang yang menerima perwakilan. Yang ketiga, al-muwakkal fi atau sesuatu yang diwakilkan. Dan yang terakhir ada sikhat, ucapan terima kasih. Selanjutnya ada skema wakalah. Dalam skema wakalah akan lebih jelas diketahui posisi bank syariah dan nasabah pengguna jasa bank syariah. Bank syariah atau wakil mendapat kuasa dari nasabah atau muwakil untuk melakukan tugas atas nama pemberi jasa. Aplikasi wakalah dalam perbankan. Akad wakalah dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan. Yang pertama ada transfer uang, yang kedua ada transfer uang melalui cabang suatu bank, yang ketiga transfer melalui ATM, yang keempat letter of credit import syariah, yang kelima letter of credit ekspor syariah, dan yang terakhir investasi reksadana syariah, asuransi syariah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jualah.
Kata jualah secara bahasa artinya mengupah, sedangkan secara syarak, seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebuah akad untuk mendapatkan upah atau materi yang diduga kuat dapat diperolehnya. Jualah juga dapat diartikan sebagai suatu upah yang diberikan kepada seseorang secara sukarela atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum jualah. Dalam Al-Quran, Allah SWT secara tegas memperbolehkan untuk memberikan upah kepada seseorang yang berhasil menemukan barang yang hilang. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Yusuf ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa al-maliki wa liman ja'a bihi himlum ba'iri wa ana bihi zaim. Yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pengertian samsaroh. Samsaroh dalam bahasa Arab artinya perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Pelaku samsaroh disebut simsar, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain, baik untuk keperluan menjual atau membelikan dengan imbalan atau upah. Perdagangan dengan samsaroh diperbolehkan dalam Islam jika dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, simsar harus jujur dan ikhlas melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan. Iya nggak sih? Sifat akad jualah. Akad jualah bersifat sukarela sehingga apa-apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan oleh kedua belah pihak. Mengenai waktu pembatalannya, terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa jualah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan. Namun, jika pihak pertama membatalkannya sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Pembatalan jualah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan jualah atau orang yang mencarikan barang. Sebelum bekerja, jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak dapat upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dia lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pengertian makelar atau samsaroh. Dalam bahasa Arab, samsaroh artinya perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Pelaku samsaroh disebut simsar, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain, baik untuk keperluan menjual atau membelikan dengan imbalan atau upah. Perdagangan dengan samsaroh diperbolehkan dalam Islam jika dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, simsar harus jujur dan ikhlas melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan padanya. Simsar berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya, sedangkan pihak pengguna jasa harus segera memberikan imbalan tersebut. Pekerjaan makelar atau samsaroh termasuk ijaroh, maka dianggap sah jika memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Yang ketiga, objek akad halal, tidak haram ataupun mengandung kemaksiatan. Selanjutnya yaitu landasan hukum samsaroh atau hukum yang memperbolehkan makelar. Yang pertama terdapat dalam salah satu hadis yang artinya, Ibnu Sirin, Atta, Ibrahim, dan Al-Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar. Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa dikatakan, jualah pakaian ini dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu. Ibnu Sirin berkata, apabila seseorang mengatakan, jualah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama, maka hal itu tidak dilarang. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29.
yang menegaskan bahwa makelar hendaknya berlaku jujur dan ikhlas untuk melakukan pekerjaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taftulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29.